Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bab grup bagian atau subgrup dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalil MPD. Disusun oleh kelompok 1 yaitu Siti Rika Rizky, MTK 2, NIMT 2018 7064. Dia Ayu Lestari, MTK 2, NIMT 2018 7065. Vina Syahida Zahra, MTK 2, NIMT 2018 7066. Rizka Ayu Wulandari, MTK 2, NIMT 2018 7073. Hayufa Subhan, MTK 2, NIMT 2018 7076. Maulidah Hasana, MTK 3, NIMT 2018 7087. Asilatul Hafilah, MTK 3, NIMT 2018 7099. Atika Alfitriah, MTK 3, NIMT 2018 7103. Alfaniatu Solihah, MTK 3, NIMT 2018 7112. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Maulidah Hasana. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi subgrup. Misalkan G adalah suatu grup dan H adalah himpunan bagian dari G. Nah, bisa dibayangkan kan, H adalah himpunan bagian dari G. Nah, G itu tadi yaitu suatu grup. Nah, H itu disebut subgrup dari G jika H membentuk grup atas operasi biner yang sama dengan operasi biner yang didefinisikan di dalam G. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang trivial dan non-trivial subgroup. Nah, trivial subgroup itu sendiri yaitu yang disebut dengan trivial subgroup, setiap grup G itu paling tidak mempunyai dua subgrup. Subsetnya itu termasuk yang hanya teridentifikasi elemen dari formula subgrup G. Formulanya H sama dengan E, lalu H itu kurang dari atau sama dengan G. Nah, yang kedua, G merupakan subgrup dari dirinya sendiri dan dapat dituliskan G kurang dari atau sama dengan G. Nah, jadi bisa dikatakan trivial subgrup apabila ada pada dua kondisi itu bisa disebut trivial subgroup. Nah, selanjutnya yang non-trivial subgroup yaitu ada beberapa dari grup G yang berbeda dari kedua subgrup trivial itu. Perbedaan yang lain itu disebut dengan non-trivial. Jadi non-trivial itu adalah himpunan yang lain. Nah, mungkin sampai di sini masih ada yang dibingungkan ya. Nah, saya di sini berikan contoh. Nah, subgrup itu tadi kan merupakan yang pertama, subsetnya itu yang hanya teridentifikasi elemen dari formula subgrup G. Formulanya misalnya hanya sama dengan E, hanya kurang dari sama dengan G. Nah, saya contohkan di sini. Subgrup misalnya yang H itu saya misalkan 1 dan yang G itu saya misalkan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini H merupakan subgrup dari G atau bisa juga disebut H subgrup trivial dari G. Nah, yang kedua yaitu G subgrup dari dirinya sendiri. G subgrup dari dirinya sendiri yaitu saya contohkan G1, 1, 2, 3 sampai 10 dan yang G2 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, ini G merupakan subgrup dari dirinya sendiri. Nah, yang non-trivial subgroup saya misalkan di sini seperti ini. Nah, saya misalkan hanya 1 dan yang A 1,2. Nah, ini yang A disebut subgrup non-trivial dari H.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Zaida Zahro. Saya Vina Zaida Zahro dengan NIM T2018-7066. Di sini saya akan menjelaskan tentang example 1, 2, 3 pada bagian definisi subgroup. Nah, jadi tadi udah dijelaskan bahwa subgroup itu ada non-trivial dan trivial. Pada contoh pertama, himpunan Z dari semua bilangan bulat adalah grup dengan operasi penjumlahan, dan himpunan E merupakan semua bilangan bulat positif merupakan subgrup non-trivial dari Z. Nah, jadi berdasarkan definisi trivial dan non-trivial, kita tuliskan Z ya. Z merupakan himpunan yang dimana X elemen dari Z, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Pada bilangan Z itu pasti bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian pada E ya, E adalah himpunan yang anggotanya X elemen bilangan bulat positif ya. Jadi dari sini kita dapatkan berdasarkan definisi trivial bahwa E itu bukan merupakan identitasnya sendiri. Jadi E bukanlah trivial, akan tetapi E adalah subgroup yang lain, yaitu subgroup non-trivial. Bagaimana? Jadi E kurang dari Z dan E tidak sama dengan Z, maka E adalah subgroup non-trivial dari Z. Nah, dari sini kita akan lebih jelas pada example 2, yaitu himpunan semua bilangan kompleks bukan 0 adalah grup ya dalam operasi perkalian, dan G merupakan himpunan yang anggotanya negatif 1, imajiner dan negatif imajiner, merupakan subgrup non-trivial dari grup. Misalkan nih, kita tuliskan ya, misalkan ada himpunan H, yaitu elemen dari bilangan kompleks. Jadi ini himpunan semua bilangan kompleks yang bukan 0. H adalah anggotanya adalah kompleks bukan 0, dan M, kita ambil M, himpunan yang anggotanya 1, negatif 1, imajiner dan negatif imajiner. Nah, dari sini berdasarkan definisi trivial ya, jadi ini merupakan identitasnya, dan ini merupakan himpunan yang tidak memiliki identitas. Kenapa? Karena dia ada beberapa anggota. Jadi ya, kalau yang H ini kita ambil misalkan H sama dengan H merupakan himpunan yang anggotanya 1, misalkan gitu. Himpunan yang anggotanya adalah 1. Dan M itu kan 1, negatif 1, I dan negatif imajiner. Sedangkan identitasnya adalah 1 tadi saya katakan ya. Maka M itu merupakan subgrup non-trivial dari H gitu. Nah, bahwa M kurang dari H dan M tidak sama dengan H, maka M adalah subgrup dari subgrup non-trivial dari H ya. Jadi M ini mengambil dari beberapa bilangan kompleks ini ya. Bilangan kompleks itu kan dari bilangan asli, bilangan caca, bulat, sampai irasional, imajiner ya, itu bilangan kompleks. Nah, tapi dari M kita ambil anggotanya, yaitu sama dengan G, negatif 1, imajiner dan negatif imajiner, bahwa ini bukanlah elemen identitas dari H gitu. Next, example 3, yaitu berdasarkan example 9 bagian 3.3 jelas bahwa M dan M merupakan grup aditif pada ini himpunan M yang anggotanya bilangan Z dan
subset dari M yang anggotanya rasional, subset dari M yang anggotanya real, subset dari C yang anggotanya adalah kompleks. Nah, dari sini didapatkan bahwa subgrup pada ini, ya, pada setiap himpunan yang berkaitan adalah subgrup. Jadi ini adalah subgrup dari ini subgrup dari ini, dan ini subgrup dari ini. Sekian, terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Ayu. Materi selanjutnya yaitu teorema 3.9. Saya akan menjelaskan mengenai teorema 3.9. Bunyinya adalah diberikan G adalah suatu grup, himpunan bagian H dari G adalah subgrup dari G jika aksioma berikut terpenuhi. Maksudnya gimana? H itu merupakan subset dari G dan akan menjadi subgrup dari G jika aksioma berikut terpenuhi. Yang pertama, H adalah himpunan bagian tak kosong. Yang B, ketika ada X itu elemen dari H dan Y juga merupakan elemen dari H, maka ketika X dan Y itu dioperasikan, hasilnya juga merupakan elemen dari H. Dan yang C, ketika X itu elemen dari H, maka inverse dari X itu juga merupakan elemen dari H. Dari sini sudah dapat kita lihat syarat dari suatu grup kan kemarin ada 4, yaitu asosiatif, sudah pasti. Ketika suatu himpunan itu asosiatif, maka himpunan bagiannya juga pasti asosiatif. Yang kedua, dari yang sifat yang B ini, ketika X elemen dari H dan Y elemen dari H, maka X, Y itu elemen dari H. Ini merupakan sifat tertutup, maka terbukti. Ketika X itu elemen dari H, maka inverse-nya juga elemen dari H. Di sini juga terbukti bahwa dia mempunyai inverse. Yang belum terbukti apa? Tentang mempunyai elemen identitas. Di sini kita akan membuktikan. Nah, kita punya H itu adalah himpunan bagian dari G yang memenuhi ketiga teorema tadi. Maka karenanya H itu merupakan himpunan bagian tak kosong. Nah, di sini ada A. A itu elemen dari H. Maka apa sesuai dengan teorema yang 3.9c tadi? Inverse dari A itu juga merupakan elemen dari H. Dari sini kita punya lagi A merupakan elemen dari H. Dan inverse dari A itu juga merupakan elemen dari H. Sesuai dengan teorema 3.9 yang B tadi, ketika A dan inverse dari A itu dioperasikan, maka hasilnya juga merupakan elemen dari H. Nah, padahal apa? Padahal ketika A dan inverse dari A itu dioperasikan, hasilnya merupakan elemen dari identitas. Maka dari sini kita tahu bahwa elemen identitas itu merupakan elemen dari H. Sehingga apa? Terbukti bahwa H itu bersifat tertutup, mempunyai elemen identitas dan memuat inverse. Maka terbukti H adalah subgrup dari G. Selanjutnya kita lanjut ke contoh. Di sini ada suatu himpunan, suatu grup himpunan bilangan bulat modulo 8. Anggotanya seperti ini, dan itu merupakan grup abelian dengan syarat terhadap operasi perjumlahan. Grup abelian kemarin apa? Syaratnya yaitu komutatif. Nah, himpunan bagiannya adalah H, di mana H itu anggotanya sebagai berikut. Nah, maka dari itu dapat kita tahu bahwa H itu bukan merupakan himpunan bagian yang kosong, merupakan himpunan bagian tak kosong dengan tabel tunggal sebagai berikut. Nah, setelah dioperasikan terhadap operasi penjumlahan, ternyata hasil operasinya sebagai berikut. Hasil operasinya sebagai berikut. Dan semuanya juga merupakan elemen dari H. Nah, dari tabel di atas terbukti bahwa H adalah himpunan yang tertutup dan mengandung inverse dari masing-masing elemennya. Oleh sebab itu, H merupakan grup abelian non-trivial, subgrup, maksudnya di sini subgrup abelian non-trivial dari himpunan bilangan bulat modulo 8. Selanjutnya contoh yang kedua. Ketika ada suatu himpunan bilangan bulat modulo 7, anggotanya sebagai berikut. Nah, akan dioperasikan terhadap operasi perkalian. Di sini anggota dari himpunan bagian G adalah 1, 2, dan 4. Maka terbukti, maka di sini dapat kita lihat bahwa H bukan merupakan himpunan bagian yang kosong. Artinya H himpunan bagian yang tak kosong. Maka operasinya dapat kita lihat pada tabel berikut.
Nah, dari sini kita lihat setelah dioperasikan ternyata apa? Semua hasil operasinya merupakan elemen dari H. Maka sesuai tabel di atas, H itu tertutup, memuat inverse dan memuat inverse. Maka terbukti bahwa H adalah subgroup abelian dari G. Jadi G di sini masuknya G. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Haifah Subhan. Teorema 3.10, himpunan kondisi yang setara untuk subgrup. Subset H dari grup G adalah subset dari G jika hanya jika H tidak kosong dan A elemen dari H dan B elemen dari H, maka AB elemen dari H. Buktikan, asumsikan H adalah subgrup dari G, maka H tidak kosong karena identitas termasuk elemen dari H atau E elemen dari H. Misalkan A elemen dari H dan B elemen dari H, kemudian B inverse elemen dari H. Karena A elemen dari H dan B elemen dari H, hasil B inverse elemen dari H perkalian yaitu H-nya ditutup. Dengan demikian, kondisi A dan B terpenuhi. Oleh karena itu, H subgrup dari G. Misalkan hasil kali 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Kenapa 2 kali 6 sama dengan ditulis 2? Karena satunya termasuk dari elemen identitas. Jadi ditunjukkan bahwa 2 kali X sama dengan 1 tidak memiliki solusi di modulo 10. Tabel perkalian untuk subset H dari H yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Tabel menunjukkan bahwa 6 adalah elemen identitas untuk H dan bahwa H sebenarnya membentuk sekelompok sehubungan dengan perkalian. Namun H bukanlah subkelompok dari modulo 10 karena modulo 10 bukan sekelompok sehubungan dengan perkalian. Seperti tabel di samping. Kenapa H tidak termasuk modulo 10? Karena H adalah perkalian, sedangkan modulo 10 adalah pembagian. Selanjutnya akan dibahas oleh Atika Alfitria. Saya Atika Alfitria dengan NIM T2018-7103. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi integral eksponen. Baik. Definisi 3.11 integral eksponen. Misalkan G adalah sebuah grup dengan operasi biner atau penggabungan antara dua elemen yang ditulis sebagai perkalian. Untuk setiap A elemen G, kita definisikan integral eksponen itu ada dua, yaitu eksponen integral non negatif dan eksponen integral negatif. Untuk yang eksponen integral non negatif kita notasikan dengan A pangkat 0 sama dengan E atau identitas, A pangkat 1 sama dengan A, dan A pangkat K plus 1 sama dengan A pangkat K kali A untuk sembarang bilangan bulat positif K. Sedangkan untuk eksponen integral negatif ditentukan oleh atau dinotasikan oleh A min K sama dengan A pangkat min 1 dalam kurung pangkat K untuk sembarang bilangan bulat K, bilangan bulat positif K. Baik,
Nah, selanjutnya untuk mengetahui daftar yang menunjukkan bagaimana notasi yang sesuai di manakah adalah bilangan bulat positif, kita lihat tabelnya dulu ya. Untuk notasi perkaliannya, A pangkat 0 sama dengan identitas, maka 0 dikali A sama dengan 0, dan A pangkat 1 sama dengan A, berarti maka 1 dikali A sama dengan A. Nah, notasi KA dalam notasi additif yang terdapat dalam tabel tersebut tidak mempresentasikan hasil kali A dan A, melainkan mempresentasikan penjumlahannya. Penjumlahan dari KA sama dengan A plus A plus A dan plus A. Dimanakah dalam 0 kali A sama dengan 0, 0 yang di sebelah kiri adalah bilangan bulat 0 dan 0 yang di sebelah kanan mewakili identitas additif dalam grup itu sendiri. Jadi untuk yang di sebelah kanan itu merupakan identitas dari notasi additif. Selanjutnya akan dibahas oleh Alfaniatus Soleha. Saya Alfaniatus Soleha, NIM T 2018-7112 akan menerangkan tentang teorema 3.12 dalam bahasan subgrup, yaitu tentang hukum eksponen. Misalkan itu X dan Y-nya itu adalah elemen dari grup G, dan misalkan M dan N itu menunjukkan bilangan bulat, dan hukum eksponennya itu ada 4. Dimana yang pertama itu adalah X pangkat N dikali X pangkat min N, itu menghasilkan identitas. Yang B, dimana X pangkat M dikali X pangkat N itu sama dengan X pangkat M plus N. Dan yang ketiga itu adalah X pangkat M buka kurung X pangkat M dikali pangkat N sama dengan X pangkat M kali N. Dan yang terakhir itu jika G adalah abelian. Nah, abelian itu sendiri adalah grup komutatif yang jika dibuktikan itu menggunakan hukum eksponen buka kurung XY di pangkat N sama dengan X pangkat N kali Y pangkat N. Nah, untuk membuktikan 4 hukum eksponen ini, untuk menyatakan bahwa hukum eksponen ini benar, kita menggunakan induksi matematika yang sangat panjang. Maka karena itu pada kali ini saya akan menjelaskan atau membuktikan pada poin B. Karena dalam membuktikan poin A, C, dan D itu sama saja, sama persis. Jadi saya akan menjelaskan yang poin B saja sebagai perwakilan, dimana misalkan M-nya itu adalah bilangan bulat positif, maka ada 3 yang perlu dipertimbangkan untuk N-nya. Yang kita akan buktikan kan yang B, yaitu X kali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Maka M-nya ini sendiri adalah bilangan bulat positif, dan yang N ini perlu dipertimbangkan dalam 3 kasus. Nah, 3 kasusnya itu adalah jika N sama dengan 1, yang kedua N bilangan bulat positif, dan apabila yang ketiga N adalah bilangan bulat negatif. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu yang N sama dengan 0. Misalkan N sama dengan 0 pada kasus yang pertama, maka
X pangkat M kali X pangkat N, N-nya diubah menjadi 0, sehingga hasilnya itu sama dengan X pangkat M dikali identitas, sehingga menjadi X pangkat M. Dan X pangkat M plus N itu sama dengan X pangkat M plus 0 sama dengan X pangkat M. Dan selanjutnya, jadi jika N itu sama dengan 0, maka benar untuk X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Yang kedua, yaitu dimana N-nya itu adalah bilangan bulat positif, dan kita ambil bahwa N-nya itu adalah 1. Jadi kita ubah N-nya itu menjadi 1, sehingga awalnya X pangkat M kali X pangkat N itu sama dengan X pangkat M dikali X pangkat sama dengan X pangkat M plus 1. Nah, satunya kembalikan lagi bahwa 1 itu adalah N, jadi menghasilkan X pangkat M plus N. Jadi benar, teorema B ini benar untuk N sama dengan 1. Dan setelah itu kita asumsikan, setelah asumsikan N sama dengan 1, kita asumsikan N sama dengan K. Asumsikan bahwa B benar untuk N sama dengan K, artinya X pangkat M kali X pangkat K sama dengan X pangkat M plus K. Setelah itu N sama dengan K plus 1. Kita ubah N-nya menjadi K plus 1. Nah, setelah itu menurut definisi X pangkat K plus 1 itu menjadi X pangkat K kali X 1, atau kita jabarkan. Dan setelah itu menurut sifat asosiatif, maka kurungnya itu berpindah. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi dengan oleh hipotesis induksi, sehingga menjadi X pangkat M plus K kali X plus X pangkat 1. Sehingga menurut definisi X kali M plus K plus 1. Nah, karena K plus 1 itu adalah N, maka K plus 1 ini kita ubah menjadi N, sehingga menjadi X pangkat M plus N. Maka benar, B benar untuk N sama dengan K plus 1, dan itu berlaku untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, yang ketiga akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Perkenalkan, nama saya Azila Hafila, NIM T2018-1799. Di sini saya akan meneruskan keterangan dari Pak Fani, yaitu di mana N adalah bilangan bulat negatif, artinya N sama dengan negatif P, di mana P adalah bilangan bulat positif. Kami mempertimbangkan 3 kemungkinan untuk P, yaitu P sama dengan M, P lebih kecil dari M, dan M lebih kecil dari P. Jika P sama dengan M, maka N sama dengan negatif P sama dengan negatif M. Dan kami punya X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M kali X pangkat negatif M sama dengan N, dengan pernyataan A dari teorema. Dan X pangkat M plus N sama dengan X pangkat M min M sama dengan X pangkat 0 sama dengan elemen. Kita punya X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N, di mana M sama dengan P.
mengganti nilai X pangkat P di X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M kali X pangkat negatif P. X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M kali dalam kurung X pangkat negatif M kali X pangkat negatif R. Sama dengan dalam kurung X pangkat M dikali X pangkat negatif N dikali X pangkat negatif M. Karena X pangkat M kali X pangkat negatif M atau inversnya, maka hasilnya elemen kali X pangkat R, X pangkat negatif R. Elemen kali X pangkat negatif R sama dengan X pangkat negatif R. Kemudian X pangkat M plus N sama dengan X pangkat M negatif P sama dengan X pangkat M dikurangi dalam kurung M plus R sama dengan X pangkat negatif R. Jadi X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N untuk kasus di mana P lebih kecil dari M. Maka terbukti X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Dan ini hanya sebagian dari pembuktian yang sudah mewakili semuanya, karena yang lengkap itu juga bisa dari M dan N, tapi kita membuktikan satu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Rika Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat pertanyaan. Sifat pertanyaan dalam subgrup ada 4, yaitu identitas, distributif pertanyaan dalam penjumlahan, kemudian asosiatif, diferensial, dan juga dia juga termasuk ke dalam asosiatif. Sifat-sifat pertanyaan ini bisa digunakan untuk membuktikan
terakhir akan dijelaskan oleh Rizka Ayu Wulandari. Selanjutnya yaitu definisi 3.13 tentang subgrup siklik. Misalnya, G adalah suatu grup untuk semua A elemen dari G. Misalnya, H sama dengan X elemen dari G. Sedemikian hingga X sama dengan A pangkat N untuk N elemen dari G. Maka generator A yang membangun suatu subgrup A, maksudnya yaitu A itu disebut generator atau elemen penghasil yang membangun suatu subgrup yang dinamakan dengan subgrup siklik dari G. Kenapa disebut subgrup siklik dari G? Karena G adalah suatu grup untuk semua A elemen dari G dan dilambangkan dengan A. Ini adalah lambang dari generator. Selanjutnya, subgrup K atau G adalah subgrup siklik jika ada elemen B dalam G sedemikian hingga K dibangun oleh B, yaitu untuk Y elemen dari G. Sedemikian hingga Y sama dengan pangkat N untuk beberapa N elemen himpunan bulat. Secara khusus, G adalah grup siklik jika ada unsur A elemen G. Jadi G itu adalah grup siklik jika dia itu memiliki A elemen G. Sedemikian hingga G itu sama dengan A. Jadi dapat disimpulkan bahwa subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Yang dimaksud dengan dibangkitkan ialah ia memiliki generator atau pembangkit dari subgrup siklik. Selanjutnya yaitu contoh 8. A. Himpunan Z merupakan grup siklik terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat. Kita mempunyai Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1. Kenapa bisa Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1? Karena di sini Z merupakan grup siklik terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat. Kenapa bisa 1 dan min 1? Karena di sini operasi penjumlahan bilangan yang bulat. Kenapa bisa 1 dan min 1? Karena di sini operasi penjumlahan bilangan bulatnya tidak ditentukan positif atau negatif. Selanjutnya yaitu yang B, subgrup E subgrup Z dari semua bilangan bulat genap adalah subgrup siklik dari grup aditif Z generator 2 karena E sama dengan 2. Kenapa bisa E sama dengan 2? Karena di sini ada E subgrup Z dari semua bilangan bulat genap. Dan memiliki generator 2. Selanjutnya yaitu yang C. Dalam contoh 6 kita melihat bahwa H sama dengan 2, 4, 6, 8 yaitu subgrup dari Z10. Dalam grup abelian itu berhubungan dengan perkalian. Jadi 2 angka 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, 2 kali 3 sama dengan 8, 2 angkat 4 sama dengan 6. Kemudian H sama dengan 2. 2 ini adalah generator. Jadi ini disebut dengan subgrup siklik karena
di sini H itu mempunyai generator. Selanjutnya yang D yaitu grup SA yang memiliki anggota ini ya. Dari contoh 3 pada bagian 3.1 bukan grup siklik. Ini dapat diverifikasi dengan mempertimbangkan A untuk semua kemungkinan dalam SA. Kenapa SA itu bukan disebut grup siklik? Karena grup SA ini tidak mempunyai generator. Jadi kan ia bakal dikatakan subgrup siklik apabila SA itu memiliki generator atau A elemen G. Ya, apabila H itu SA itu bisa dikatakan grup siklik apabila dia mempunyai unsur A elemen G. Demikianlah presentasi kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.